kita San Agustin. San Agustin Podcast. Hai, kembali lagi dengan Sanpot, San Agustin Podcast. Hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswi berprestasi bukan hanya di akademik tapi juga di non-akademik loh. Kalau kalian tahu Gawai Dayak tahun 2025 yang diselenggarakan kemarin, pasti kalian tahu siapa sih bintang tamu kita pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Nggak tahu ya. Jadi sebelum kalian kita mengenal lebih jauh tentang kakak satu ini, kita boleh perkenalan. Hai Kak Meralda. Halo Kak Lala. Boleh dong perkenalan sedikit nih Iya. tentang kakak. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Meralda Treses Nika, biasanya dipanggil Meralda. Aku mahasiswi dari D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan. Wah ternyata calon perawat nih. Perawat. Iya Kak. Perawat ya? Iya keperawatan. Oke. Nah kemarin kan Kak Meralda itu ikut salah satu ajang Bujang Dara ya, Gawai Dayak Iya, ya. Kak. Kemarin dapat runner up 1 betul? Iya benar Betul sekali, tuh runner up guys. 1. Ternyata kakak kita ini runner up 1 dari perwakilan San Agustin ya. Iya Universitas Kak, San iya. Agustin ya. Perkuliahan. Kalau kita nih hari ini kita mau ulek-ulek nih. Ulek-ulek maksudnya cari tahu nih, kita mau gali lebih dalam. Menurut pengalaman kakak tuh gimana sih selama mengikuti Bujang Dara kemarin dan gimana nih perasaannya? Oke, untuk pengalamannya dan perasaannya bagaimana ya Kak ya? Pastinya itu penuh semangat sih Kak ya. Dan banyak ketemu juga teman-teman di berbagai daerah juga. Dan itu pada ambis banget Kak dalam mengikuti ajang ini. Nah untuk Meralda sendiri itu ambis, bersemangat, semuanya bercampur jadi satu gitu Kak. Iya begitu. Nah kan kayak kita tahu nih kakak perwakilan dari San Agustin ya. Selama proses dari pendaftaran, prepare persiapan mental dan lain-lain itu selama proses itu kakak dibimbing dan diberi diinfokan ya jatuhnya itu oleh siapa? Oke Kak, sebelum kami mengikuti perlombaan ajang atau kompetisi Bujang Dara Gawai di 2025 itu, sebelum mengikuti itu aku ada 1 minggu persiapan gitu Kak. Jadi karena sebagai perwakilan yang dimana di situ aku prepare gitu Kak buat bagaimana cara latihan jalannya, cara ngomongnya, dan itu dikasih waktu itu 1 minggu aja. Berarti selama proses persiapan nih waktu sebelum pendaftaran ya jatuhnya ya Kak ya. Iya. Sebelum itu berarti kakak banyak berlatih. Ada yang bimbing kah atau mandiri nih selama mempersiapkan diri? Oke, awalnya itu aku mandiri dulu Kak. Karena jujur aja ya aku kurang di bagian pengetahuan budaya yang yang dimana aku harus cari lebih tahu lagi nih pengetahuan tentang Bujang Dara Gawai, budaya-budaya yang ada di Kalimantan dan hal sebagainya. Nah itu mandiri ya Kak, dan seterusnya itu aku ada dibimbing gitu. Dibimbing siapa tuh? Ya kebetulan aku dibimbing sama Bujang Dara kita ya, Dara Gawai 2024 yaitu Bang Jody sendiri. Oh iya benar Bang Jody ya. Sempet ya ngajarin cara public speaking, cara jalan dan hal-hal yang lainnya. Karena juga kalau teman-teman belum tahu sebelumnya Jody yang Bujang Dara tahun 2024 itu juga salah satu mahasiswa dari San Agustin. Jadi seterusnya untuk yang tahun ini kita ada Meralda nih sebagai runner up. Walaupun belum jadi juara gak apa-apa. Runner up itu udah sangat luar biasa loh Kak Meralda. Makasih Selamat Kakak, ya. makasih. Nah selama proses kayak dari persiapan terus akhirnya kakak ikut karantina. Itu karantinanya berapa lama kalau boleh tahu? Kira-kira waktu itu hampir 1 minggu lebih Kak. 1 minggu lebih ya? 1 minggu Berarti lebih. mengikuti dinamika karantina itu 1 minggu lebih sampai akhirnya ke tahap pemilihan. Benar Betul? sekali Kak. Nah boleh dong ceritain nih dalam masa karantina itu kakak mendapatkan pengalaman apa aja sih? Apa aja nih yang dipelajari selama proses karantina? Oke, selama
pembelajaran yang saya ambil dari karantina ya Kak ya. Yang pertamanya itu saya bisa tampil berkomunikasi dengan percaya diri di depan banyak orang. Karena kan kita juga ketemu di berbagai teman-teman di berbagai daerah di Kalimantan Barat khususnya. Di situ kita ketemu sama teman-teman yang berbagai karakter, yang dimana di situ kita harus pandai berkomunikasi, mencari connect gitu ya, berhubungan Relasi sama, ya, iya mencari relasi, relasi iya ya. relasi sama teman-teman di situ. Selain itu juga sebenarnya banyak sih Kak, salah satunya itu dia. Salah satunya cara kita public speaking, bersosialisasi terhadap beradaptasi ya dengan lingkungan baru itu bagaimana. Nah, selama proses berproses itu, kakak ada menemukan teman atau wah ternyata selama ini saya salah loh dalam misalkan cara public speaking atau mungkin cara duduk. Kan beda ya Bujang Dara ya. Kalau Dara kan harus anggun li. Iya benar sekali. tentunya. Tolong ajarkan saya yang tidak bisa duduk anggun. Iya, iya. Jadi di karantina itu kan tidak hanya mendapatkan pengetahuan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman, dan kita juga ada materi dikasih materi tentang modeling gitu Kak. Iya, cara jalan kita, catwalk kita, cara duduk kita, bagaimana seperti anggunli dan elegan. Iya, benar sekali seperti itu. Kita Iya. harus begini ya. Iya, iya, itu aja. Apa? Oke. Nah, Kak Meralda, kan sampai akhirnya ada titik ruweh banget nih dengan persiapan, terus harus make up, terus harus hairdo segala macam karena memang selama masa karantina itu kan bukan kedisiplinan sih. Selain itu ya apa namanya? Luaran itu kan harus rapi, harus Iya, dan benar itu sekali. itu gimana tuh proses kakak memanage waktu dalam persiapan karena pasti karantina itu kan dari pagi ya. Iya, dari benar sekali, Kak. pagi sampai malam banget tuh. Itu gimana tuh prepare-nya? Oke, kalau untuk aku sendiri itu prepare-nya karena waktu itu kami mulainya antara jam 6 pagi atau jam 7 pagi gitu Kak. Yang pastinya kan harus ada persiapan yang lebih lagi ya Kak ya jamnya. Jadi aku melakukan apa sih Kak, prepare-nya itu tuh dari jauh-jauh hari gitu Kak. Maksudnya pagi-pagi gitu. Sekitar jam 4 subuh itu aku udah mulai prepare, hairdo, makeup dan hal-hal yang lainnya Kak. Sumpah sih itu jujur aja itu yang paling buat aku wah gitu. Capek ya? Iya, capek banget, Kak. ya? Capek Karena harus pulang mungkin bisa jam 11 jam 12 terus harus bangun lagi bener jam 4 banget. subuh untuk prepare kegiatan selanjutnya kan. Iya bener Nah, banget Kak. selama prepare itu kakak di rumah atau di mana nih? Kebetulan prepare-nya di studio Kak, udah disediakan. Oh, studio Make-up-nya juga udah studio disediakan. kampus. Iya, studio Oke. kampus. Ya, tempat andalan. Andalan ya. Oh iya, by the way kalau kalian belum tahu, Kak Meralda ini juga salah satu anggota dari girl group Aries Aries. yang di bawah naungan San Agustin. Nah, jadi Kak kalau boleh tahu nih, kan pasti ada rasa takut dan juga ada rasa ambis. Iya, Ngerti benar kan? banget. Iya, iya. Kayak campur aduk. Itu gimana tuh cara kakak memaintain supaya aku harus tetap confidence nih. Gimana pun hasilnya aku harus tetap percaya diri. Iya. Gimana tuh? Oke, sebenarnya itu tergantung sama diri kita lagi Kak ya. Aku ini kan orangnya kalau semisalnya di push gitu kayak harus maintain kata kakak kan untuk mempertahankan bagaimana supaya untuk confident terus. Aku selalu berpikir positif terus Kak, bahwa aku ini bisa gitu. Boleh dong kasih satu kalimat manifesting yang membuat kakak tuh dalam proses dinamika karantina Iya, iya. itu tetap pede, tetap percaya diri. Boleh dong kasih tahu nih. Oke, aku biasanya sebelum memulai suatu kegiatannya Kak ya, afirmasi positif itu paling penting guys. Afirmasi positif. Semisalnya, aku percaya diri. Mindset kita juga akan mengikuti kita percaya diri juga, gitu Kak. Dengar tuh, yang
yang nggak pede boleh ya Iya. Diikutin ya, guys, apa afirmasi. kata Kak Meralda ya. Jadi kita harus dalam pikiran kita tuh harus bilang aku bisa, aku percaya diri dan aku akan menghadapi apapun gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Wis mantap memang. Itu sangat berpengaruh sekali sih guys ya. Wah, mendung. mendung bunyi ya. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu. Nih, kita langsung udah tadi kan udah flashback. Iya. Terus kita ke momen dimana Kakak persiapan untuk malam puncaknya pemilihan. Waduh, deg-degan tuh. Deg-degan. Pasti dong deg-degan banget dong. Iya, sudah pasti itu, Kak. Karena takutnya pas apa yang udah dipelajari di atas panggung, Iya. catwalk, terus how to answer the judges segala macam kan. Pasti kalau udah di atas panggung sama latihan tuh pasti beda toh. Beda banget Beda Kak. banget ya. Iya, beda itu banget. itu berasa banget kan Berasa perbedaannya. banget Kak. Nah, mau pada saat momen itu gimana tuh perasaan Kakak? Oke, di saat momen itu perasaan aku gimana? Yang pastinya gemetaran. Karena ini pertama kalinya Kak, ini panggung pertama kalinya aku harus show up. Bagaimana aku harus berjalan catwalk di depan orang banyak, apalagi di panggung besar seperti di Bujang Dara Gawai di kompetisi ini. Karena ini benar event yang benar-benar besar banget ya, karena Iya, provinsi besar banget, ya, Kak. Pontianak kan. Iya, benar. Karena banyak dari kabupaten-kabupaten lain itu dia juga mengirimkan apa calon Iya. untuk jadi budaranya itu sendiri. Nah, pada momen saat kita langsung ke momen di mana Kakak Boleh diberikan apa mahkota atau ini? Selempang. Selempang Iya, itu sas. gimana tuh rasanya? Kan dipanggil dulu nih Iya, iya, enam iya. besar ya, enam Benar, besar benar, iya, terlebih 6 besar. dahulu. Rasanya tuh gimana? Kita ini kan per ini dulu ya Iya, fasenya. Ya. oke. Pas waktu itu disebutin pengumuman 6 besar Kak, jujur aja itu aku berdoa kayak di dalam hati, Tuhan semoga aku masuk. Iya karena kan sebagai perwakilan San Agustin gitu ya Kak ya. Siapa sih yang nggak mau masuk ke babak selanjutnya gitu, apalagi 6 Betul, besar betul. gitu ya kan. Itu pastinya campur aduk Kak, seneng, haru juga Kak karena udah sampai di sini itu kayak waduh aku ternyata bisa loh 6 besar gitu. Itu momen karena saya juga ada ya waktu itu ya. Itu momen yang sangat wah deg-degan banget Iya, sih. bener Bukan hanya banget. Meralda tapi Iya, yang menontonnya juga deg-degan banget. Bener. Menantikan hal itu dan akhirnya Meralda mendapatkan apa nih? Boleh dong dipamerin. Sas ini. Apa tuh tulisannya Kak? Pendamping 1 Dara Gawai 2025. Runner up 1 guys. Iya. Nah, kan kita tahu nih kalau ini ya Kak, kita balik lagi ke proses awalnya. Kakak ini di keperawatan, terus akademiknya bagus banget toh. Nah, selama proses non akademiknya jatuhnya kayak pigeon kayak gini dari Bujang Dara itu ada nggak sih kontribusi dari San Agustin sendiri untuk mendukung kegiatan non akademik Kakak? Oke, ada banget. Sebagai contohnya itu karena aku ikut di ajang Bujang Dara Gawai 2025, mereka menyediakan seperti makeup juga Kak, tempatnya dan juga bantu juga dalam prepare-nya aku gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi semua persiapan dan lain-lainnya, mungkin akomodasi dan lain-lainnya Iya, sama benar banget. kegiatannya Iya, tuh benar. disupport banget sama San Agustin. Nah, ternyata San Agustin itu bukan hanya mensupport kita untuk berkembang di bidang akademik aja Iya, ya. benar banget. Ternyata di non akademiknya juga sangat didukung ya Kak, disupport ya. Iya, benar banget. Kayak misalnya Kak Meralda bukan hanya di bagian Bujang Dara, Kak Meralda juga ada di Eris, di mana itu juga kegiatan non akademik. Bayangin dong gimana itu riwahnya pembagian waktu Iya, benar di banget. saat keperawatan ya, mahasiswa keperawatan terus harus ikut kegiatan Bujang Dara, terus juga ada kegiatan Eris. Mungkin waktu Bujang Dara Eris lagi nggak begitu ada tampil, Iya, maksudnya benar. lagi rehat semua, istirahat karena fokus ke kuliah. Jadi sekarang tuh lebih apa namanya? Kakak lebih fokusnya akademik sama Bujang Dara. Itu gimana tuh manage waktunya? Karena kan
tahu nih keperawatan tuh sibuk banget toh. Iya benar banget. Kalau untuk aku sendiri itu Kak, aku kalau punya kegiatan apalagi ada dua kegiatannya saat itu ya Kak ya. Aku punya jadwalnya Kak. Oh, Iya. Kakak buat jadwal ya? Karena tahu di prodi D3 keperawatan itu tuh kan Kak sibuk juga ya Kak ya, dari pagi sampai sore kami baru pulangnya. Nah jadi harus pandai-pandai memanajemen waktunya, apalagi untuk persiapan di Bujang Dara. Begitu. Harus ada jadwalnya sih kalau dari saya. Iya benar sih Kak. Kalau misalkan Kak Meralda nggak buat jadwal, memanage waktu dan lain-lain, kayaknya itu bakal pusing banget gak sih? Iya pusing banget Kak. Pusing banget gak sih tugas? Apalagi karantinanya 1 minggu lah. Iya benar banget. 1 minggu lagi. Iya. Belum lagi ditambah multitasking ya kan Kak ya, ngerjain tugas. Banyak banget lah intinya. Banyak ya. banget Kak. Jadi agak-agak pusing sedikit Iya. dalam proses itu nggak apa-apa lah ya. Yang penting puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun belum sampai jadi juara, tapi Kak Meralda udah sampai ke pendamping Dara 1. Iya. Nah Kak, ke waktu kan ada minat dan bakat ya? Iya benar banget. Waktu tesnya ya? Waktu itu Kakak nyanyiin lagu apa? Oke untuk minat. Nyanyi ya? Iya Oh ada. iya nyanyi benar-benar. Iya di sesi minat bakat itu aku pilih nyanyi ya guys ya. Waktu itu judulnya apa ya? Oh Borneo Ku Menari Kak. Waktu itu aku nyanyi lagu itu. Boleh nih kayaknya. Boleh dong nyanyiin refnya aja. Oke boleh. Gimana? Tadi kayak aku ingat ya kayak gimana. Waduh masa dia lupa dong. Oke boleh. Boleh Kak ya? Kunile daun bagol lemang mangkagulen kal kananya runyiu. Oke, sampai situ aja. Segitu Iya. aja. Lagi Iya. dong. Kurang banget. Enggak apa-apa sampai situ aja. Kakaknya malu. Kamera malu. Oke, Kak, karena kita nggak perlu lama-lama ya, karena Iya. Kameralda pasti capek juga. Iya. Jadinya mau istirahat. Oke guys, San Podcast, San Agustin Podcast untuk hari ini, untuk bagian Kak Meralda sepertinya sudah sampai di penghujung. Mungkin untuk lain-lainnya boleh nanti langsung aja ke Kak Meraldanya kalau ada pertanyaan dan semacamnya. Boleh IG-nya apa Kakak? Boleh banget. Cari aja Meralda Eris. Pasti ketemu kok. Meralda Eris itu satu-satunya Iya. soalnya. Jadi kalian yang mau kenal lebih dekat lagi atau mau bertanya terkait Bujang Dara atau dan lain hal, bisa langsung DM ke Kak Meralda. Oke. Boleh, guys. Boleh Boleh banget, boleh banget, ya. iya. Boleh ya kenalan ya secara ini ya. Untuk teman-teman San Agustin Podcast, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Apa? Kamu, kita San Agustin. San Agustin Podcast.